Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Endang Story ini. Kali ini kita akan belajar bersama tentang rangka, sendi, dan otot. Pendahuluan, sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri dari rangka, sendi, dan otot. Ketiga komponen ini bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Rangka memberi bentuk dan melindungi organ, sendi menghubungkan tulang, dan otot menggerakkan tulang. Rangka manusia. Rangka adalah kumpulan dari tulang-tulang yang memiliki bentuk tertentu. Rangka tubuh manusia terdiri dari 206 tulang yang saling bersambung dengan bantuan sendi dari satu tulang dengan tulang lainnya. Rangka manusia juga dibedakan menjadi 3 macam, yakni rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Pertama, rangka kepala atau tengkorak. Rangka kepala berfungsi melindungi otak manusia dan organ-organ di wajah. Rangka kepala meliputi tulang-tulang tengkorak wajah dan tulang pelindung otak. Tulang-tulang tengkorak wajah terdiri dari 2 tulang hidung, 2 tulang pipi, 2 tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah, 2 tulang air mata, tulang langit-langit, tulang pisau luku, dan 1 tulang lidah. Tulang pelindung otak terdiri dari 1 tulang dahi, 1 tulang belakang kepala, 2 tulang pelipis, 2 tulang ubun-ubun, 2 tulang baji, dan 2 tulang tapis. Berikut adalah gambar dari rangka kepala atau tengkorak. Terdiri dari tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang kepala belakang, tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang pipi, tulang hidung, tulang air mata, tulang tapis, tulang baji, dan tulang dahi. Kedua, rangka badan. Rangka badan meliputi tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Berikut adalah gambar tulang belakang yang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Berikut adalah gambar tulang rusuk, terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Berikut adalah gambar tulang dada, terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai atau hulu, badan, dan taju pedang. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Berikut adalah gambar tulang gelang bahu, terdiri dari sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangka. Berikut adalah gambar tulang gelang panggul, terdiri dari 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Ketiga, rangka gerak. Rangka gerak terdiri dari rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak atas atau tangan terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan.
Rangka anggota gerak bawah atau kaki terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Fungsi rangka: 1. Menegakkan tubuh. 2. Sebagai alat gerak pasif. 3. Memberikan bentuk tubuh. 4. Tempat pembentukan sel darah merah baru. 5. Melindungi organ-organ tubuh lunak dan penting. 6. Tempat melekatnya otot yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Nah kan fungsi otot. Otot adalah jaringan dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan tulang. Otot mempunyai 3 sifat, yaitu 1. Kontraktilitas, yaitu otot bisa memendek ketika kontraksi. 2. Ekstensibilitas, yaitu otot bisa memanjang ketika relaksasi. Ketiga, elastisitas, yaitu otot bisa kembali ke ukuran semula. Otot polos. Otot polos terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernafasan, saluran kemih, dan lain-lain. Otot polos berbentuk gelondong, seperti potongan-potongan kayu. Otot polos bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Misalnya, saat bernafas, otot yang berada di diafragma secara otomatis mengembang atau mengempis tanpa kita perintahkan. Otot lurik. Letak otot lurik menempel pada rangka. Otot lurik berbentuk serabut seperti serabut kabel. Otot lurik dapat dikendalikan secara sadar dan sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari. Misalnya, saat mengangkat benda, otot lurik akan berkontraksi dan membuat kita mampu untuk mengangkat benda. Saat mengunyah, otot lurik pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang bergerak. Begitu halnya ketika kita sedang buang air besar. Otot jantung. Otot jantung hanya terletak di dinding jantung saja. Otot jantung berbentuk serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut lainnya. Otot jantung bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Misalnya, saat kita bermain, berolahraga, atau tertidur, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Sendi. Sendi adalah penghubung antar tulang, sehingga tulang dapat digerakkan. Berdasarkan arah gerakannya, sendi dapat dibagi menjadi 6 macam, yaitu sendi putar, sendi geser, sendi pelana, sendi engsel, sendi gulung, dan sendi peluru. Pertama, sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contoh sendi putar adalah sendi yang terdapat di antara tulang leher dan tengkorak. Kedua, sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Contoh sendi geser adalah sendi yang terdapat pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Ketiga, sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contoh sendi pelana adalah tulang pangkal dari pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. Keempat, sendi engsel.
Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah. Hanya dapat diluruskan atau ditekuk. Contoh sendi engsel adalah sendi pada lutut dan siku. Kelima, sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang punya gerakan dua arah, bisa depan belakang atau kanan kiri. Contoh sendi gulung adalah sendi pada tulang rahang serta antara tulang telapak tangan dengan tulang jari tangan. Keenam, sendi peluru. Sendi peluru adalah jenis sendi yang berbentuk seperti peluru. Sendi peluru memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan memutar. Contoh sendi peluru adalah sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha, dan sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang lengan.